Shalom. 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 Ada sukacita pada malam hari ini. Yuk yang bersukacita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, teman-teman semua. Wah, heboh sekali. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh berikan salam kanan kirinya dulu yuk, teman-teman semua. Katakan Tuhan Yesus kita luar biasa. Luar biasa, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 6. Kejadian 6, jadi masih lanjutan tentang Nuh teman-teman semua. Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 22, nanti ada sepenggal-sepenggal saja teman-teman. Ayat 9, yuk kita sama-sama perhatikan. Dikatakan demikian, 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kemudian berikutnya, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Berikutnya, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Berikutnya, ayat 14 sampai dengan 16. Ini tentang bagaimana Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Yang berikutnya ayat 22 langsung. Ayat 22. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Lalu, belum. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada demikianlah dilakukannya. Jadi firman Tuhan memberitahukan bagi setiap kita bahwa di ayat 11 dan 12 tadi bahwa dunia ini sudah rusak. Ya, pada saat itu, zaman itu dunia sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Jadi manusia melakukan dosa. Dosa yang begitu besar, dosa yang begitu jahat di mata Tuhan. Ya, saya ulang kembali teman-teman, merefresh kembali bahwa dosa besar dimulai dari dosa yang kecil. Ketika dosa kecil dilakukan terus-menerus tanpa ada rasa bersalah, dianggap sebagai suatu kebiasaan, akhirnya dosa kecil itu kita pandang sebagai suatu yang lumrah. Tahu lumrah? Tahu lumrah? Bukan Pak Lurah. Tahu lumrah, jadi sesuatu yang biasa gitu ya. Sesuatu yang kayaknya benar juga gitu loh. Orang lain juga melakukan, kenapa saya enggak? Jadi ketika melakukan kayaknya benar juga seperti itu. Jadi ketika kita melakukan dosa kecil secara terus-menerus tanpa kita sadari, akhirnya dosa itu menjadi terbiasa dan kemudian menjadi besar. Tuhan sangat benci dengan dosa. Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Jadi Tuhan sangat benci dengan dosa, tetapi Dia mengasihi pribadi manusia yang melakukan dosa supaya dia bisa bertobat, karena manusia adalah ciptaannya. Ya, jadi Tuhan sangat benci dosa, dan ketika kita melakukan dosa kecil tanpa kita sadari menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya menjadi sesuatu hal yang lumrah, akhirnya tanpa kita sadari dosa kecil itu akan menjadi dosa yang besar dan akhirnya kita nggak bisa lepas dari dosa itu namanya akhirnya kita hidup di dalam lingkaran setan, ya, lingkaran dosa. Mau keluar susah. Jadi teman-teman kalau tahu itu dosa, jangan sekali-kali terjun di dalamnya. Walaupun ada teman yang berkata nggak apa-apa, sekali-sekali lah, namanya hidup, ya, hidup ini hanya sekali. Udah lakukan aja dosa, cuma sekali kok nggak apa-apa, nggak berkali-kali kok. Tetapi begitu kalian merasakan sekali dosa itu, dan kemudian akhirnya, yuk kan, kemarin kan udah pernah coba, ayolah lagi, gak apa-apa kan, coba lagi, yang akhirnya menjadi keterusan, menjadi kebiasaan. Yang akhirnya
hidup di dalam lingkaran dosa itu, lingkaran setan itu, dan akhirnya kalian susah keluar. Kalian yang rugi sendiri. Ya, jadi dosa besar dimulai dari dosa kecil, karena kompromi dengan dosa kecil akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, seperti itu juga manusia pada zamannya Nuh. Ya, pada zamannya Nuh saya percaya pasti ada orang-orang benar selain Nuh, benar enggak? Tetapi hidup mereka terpancing oleh dosa, terpancing melakukan dosa. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang didapati tetap setia, tetap taat sama Tuhan, tetap hidup benar, hidup bergaul dengan Tuhan. Makanya Nuh dengan keluarganya yang diselamatkan dari seluruh dunia satu bumi ini. Hanya berapa orang yang selamat? Hanya berapa? Ayo. Hanya berapa orang yang selamat? Wah, gak baca Alkitab atau gak ikut sekolah minggu? Ya, dari satu bumi ini, ya kan, dari satu dunia ini yang dimusnahkan semua manusia, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Berapa orang yang selamat? 12, itu murid Tuhan Yesus. Berapa orang yang selamat? 9, bisa sebutkan? Berapa? 8. Hanya 8 orang yang selamat. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dengan 3 orang menantunya. Kalau dijumlahkan semuanya berapa? 8, pintar semua. Ya, jadi hanya 8 orang yang selamat dari satu bumi ini yang dimusnahkan. Jadi begitu luar biasanya kejahatan pada saat itu yang dilakukan oleh manusia pada zaman Nuh. Ya, sampai orang-orang yang dulunya juga pasti hidup benar, tapi mereka tergoda untuk melakukan dosa tanpa mereka sadari, ya kan? Kompromi dengan dosa kecil, kompromi dengan dosa kecil, kompromi dengan dosa kecil. Yang akhirnya apa? Tanpa mereka sadari, mereka melakukan dosa yang besar. Kalau kita melakukan dosa kecil tanpa rasa bersalah dan terus menerus, yang akhirnya kita itu anggap menjadi suatu kebiasaan, pada akhirnya kita akan melupakan Tuhan. Benar nggak? Iya. Dan akhirnya kita bisa melupakan Tuhan. Oh, Tuhan nggak ada juga. Kok saya melakukan dosa kecil santai-santai aja. Saya melakukan dosa kecil kayaknya fine-fine aja. Yang akhirnya tanpa kita sadari, akhirnya dosa besar kita lakukan. Dan saya percaya teman-teman Nuh yang juga hidup benar pasti juga terpancing oleh dosa itu. Sehingga hanya Nuh dan keluarganya yang terima keselamatan. Ya, jadi dunia sudah rusak, penuh kekerasan. Makanya pada ayat 13 Tuhan akan memusnahkan orang-orang jahat di seluruh bumi ini. Dan kemudian ayat 14 sampai 16 teman-teman bisa baca sendiri. Bagaimana Tuhan memberikan ide untuk membuat bahtera, ya. Dan ketika Tuhan memberikan ide untuk membuat bahtera, Nuh mau mendengarkannya dan Nuh mau melakukannya. Dan teman-teman di situ bisa lihat bahwa secara detil Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Jadi walaupun di dalam dunia yang begitu jahat, dunia yang sudah rusak begini, tetapi kalau kita hidup benar, kalau kita hidup sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan dalam kekudusan kebenaran, pasti Tuhan tetap memelihara kita dengan sempurna. Amin. Pasti ada perlindungan Tuhan. Amin teman-teman semua. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan tuh melakukan semuanya itu. Jadi Nuh taat kepada Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kita mau bawa hidup kita terus hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran Tuhan, karena kita percaya bahtera Tuhan pasti dipersiapkan bagi setiap kita. Amin. Nah, kalau kita mau masuk dalam bahtera Tuhan, jangan kita mau tergoda dan terpancing dan terbawa hidup kita untuk melakukan apa yang rusak di mata Tuhan. Untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalian boleh fashionable, kalian boleh bergaul, tetapi jangan sampai kalian melakukan dosa. Apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan kalianlah lakukan. Gak apa-apa, kecil. Jangan sampai kita punya berpikiran seperti itu teman-teman. Karena dosa besar selalu dimulai dari dosa
dosa kecil. Dosa kecil maupun dosa kecil maupun dosa besar sama-sama mematikan. Ya, karena upah dosa ialah maut. Jadi jangan hidup serupa dengan dunia yang jahat dan rusak ini. Oleh karenanya mari kita mau bawa hidup kita masuk dalam baterainya Tuhan. Nah, apa itu bahtera Tuhan? Yang pertama yang kita bisa pelajari dari Nuh ini, apa itu bahtera Tuhan? Yang pertama, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Tuhan menunjukkan bahwa orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang yang tetap menjaga hidupnya di dalam firman Tuhan, Tuhan tunjukkan bahwa hidupnya pasti memperoleh keselamatan. Orang di dalam dunia ini melakukan jahat, melakukan hal yang rusak di mata Tuhan, pasti dimusnahkan. Pada sejamannya Nuh semua dimusnahkan dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Kenapa? Karena mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini tiada nama lain yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus kita berkuasa. Amin. Amin. Saya boleh lihat tangan-tangan yang percaya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Bisa saya lihat tangan-tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Berbicara tentang bahtera yang kedua, berbicara tentang perlindungan Tuhan. Amin. Orang yang masuk dalam bahtera Tuhan adalah orang yang mendapat perlindungan Tuhan. Amin. Dilindungi dari yang jahat, dilindungi dari malapetaka, dilindungi dari dosa, dari lingkaran setan, dilindungi dari masa depan yang suram, yang gak jelas, dilindungi dari semua yang tidak baik. Kalau anak-anak muda, engkau mau punya hidupmu, engkau mau punya masa depan yang baik di dalam Tuhan, mari masuk dalam bahtera Tuhan. Amin. Kita pasti terlindungi. Amin. Kalau engkau mau punya masa depan yang cerah, kalau engkau mau punya masa depan yang berhasil, masuk dalam bahtera Tuhan. Amin. Karena masuk dalam bahtera Tuhan, kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Kita dilindungi dari yang jahat. Kita dilindungi dari lingkaran setan, dari dosa itu. Kita dilindungi dari semua hal yang tidak baik. Kita dilindungi dari masa depan yang tidak jelas. Kalau anak-anak muda di tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah secara online, engkau mau punya masa depan yang jelas di hadapan Tuhan, mau punya masa depan yang berhasil dan cerah, mari masuk hidup dalam baterainya Tuhan. Kita pasti mendapat perlindungan yang sempurna. Amin. Kemudian yang berikutnya, berbicara tentang bahtera Tuhan, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan ada jaminan kepastian. Hari ini dan masa depan kita disertai Tuhan. Kalau Tuhan yang memelihara kita, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Apa yang menjadi pergumulan teman-teman di hari-hari ini? Apa yang menjadi kesusahan teman-teman di hari ini? Apa yang menjadi kesulitan teman-teman di hari ini? Tuhan pasti bisa memelihara kita dengan sempurna. Amin. Kalau kita masuk dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Kita sedang butuh dana buat bayar uang sekolah, untuk beli buku dan segala sesuatunya. Kalau kita masuk dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan pasti bisa sediakan. Amin. Dari mana berkatnya Tuhan pasti bisa sediakan. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Yang berikutnya, ketika kita berbicara tentang bahtera Nuh, hidup kita menjadi berkat. Amin. Di sini siapa yang hidupnya mau menjadi berkat bagi sekitarnya? Boleh berikan salam kanan kirinya, mari hidup jadi berkat. Berikan salam kanan kirinya, mari hidup jadi berkat. Berikan salam kanan kiri lagi, jangan jadi anak setan. Iya teman-teman, soalnya ada kan anak-anak atau orang-orang ya kan, begitu datang di dalam suatu komunitas atau tongkrongan, wah begitu datang, ada anak setan datang. Jangan sampai seperti itu ya. Kita anak-anak Tuhan, kita apalagi pelayanan, ketika kita datang orang merasa senang. Amin. Wah dia datang nih, hidup jadi berkat.
Amin. Kita datang ada sukacita. Kita datang, wah pergaulan jadi enak gitu. Jangan sampai kita datang langsung buyar. Begitu kita datang, aduh anak setan nih ngajakin dosa. Jangan seperti itu, ya. Ada yang seperti itu di sini? Jangan saling fitnah. Ya, mari hidup kita jadi berkat. Amin. Berbicara tentang Bataranu, ketika kita masuk dalam Bataranu, hidup kita akan dipersiapkan Tuhan menjadi berkat. Amin. Amin. Kalau teman-teman mau perhatikan, di dalam Bataranu itu tidak ada kemudinya. Betul nggak? Tidak ada setirnya. Betul nggak? Tahu dari mana? Dari depan. Tahu dari mana? Dari Alkitab, puji Tuhan. Ya, jadi Bataranu tidak ada setirnya, tidak ada kemudinya. Kenapa? Dia membiarkan Tuhan yang menjadi pemimpinnya. Amin. Tuhan yang menjadi nakodanya. Jadi Tuhan mau bawa kemana? Percaya Tuhan pasti membuat hidup kita jadi berkat. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Makanya saya sering sampaikan teman-teman semua anak muda, bahwa orang yang hidupnya di dalam Tuhan adalah orang yang paling aman. Orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang paling aman hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hidupnya. Amin. Bisa lihat kejadian dari keluarga Nuh. Semua yang berbuat jahat menurut mereka benar. Mereka berbuat jahat. Menurut mereka berlawanan dengan firman Tuhan itu benar. Dan lihat pada akhirnya mereka dimusnahkan. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Amin. Oleh karena teman-teman semua, dunia ini bukan akan semakin baik. Itu kata firman Tuhan. Yang jahat akan semakin jahat. Orang yang hidup kudus akan semakin kudus. Dan dunia akan menuju kepada kebinasaannya. Ya, kita bisa lihat, wah berita-berita menyeramkan ya. Orang akan berbuat rusak akan semakin rusak. Yang jahat akan semakin jahat. Dan yang baik akan semakin baik. Amin. Nah, saya percaya pilihan setiap kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Kita anak-anak muda yang hidup baik di dalam Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita mau masuk hidup dalam bahtera Tuhan, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Di dalam kebenaran, di dalam kekudusan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman semua? Yang pertama, anak-anak mudanya Tuhan Yesus. Yang pertama yang harus kita lakukan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan apa? Membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, sederhananya pertama kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita punya saat teduh dengan Tuhan. Kita punya waktu renungan malam dengan Tuhan. Ya, kita membaca firman, kita doa, kita menaikkan pujian penyembahan kita. Sekarang kan di YouTube kan banyak musik doang yang memainkan, kemudian kita bisa nyanyi, kemudian kita bisa penyembahan sendiri. Betul kan? Ya, kalian harus punya waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di sini ada punya saat teduh dengan Tuhan? Di sini ada punya waktu pribadi dengan Tuhan? Ya gitulah Bang. Saya sibuk sekali. Wah. Ya, oke kalau pagi nggak bisa, malam ada waktu pribadi dengan Tuhan. Ya gitulah. Saya udah ngantuk, saya udah lelah. Akhirnya tertidur. Jadi selama 24 jam nggak ada waktu buat Tuhan. Ada. Puji Tuhan. Saya percaya anak-anak muda Yesus Pontianak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Setelah persekutuan pribadi dengan Tuhan, jangan lupa kita juga harus punya komunitas orang percaya, family altar. Ya, teman-teman yang belum bergabung di dalam family altar, anak-anak muda, boleh tanya ke Kak Nelson, Kak Hansel, Kak Mesya. Ya. Setiap hari Selasa di sini jam 7 malam menanti kehadiran teman-teman semua untuk bisa ada di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Family altar. Puji nama Tuhan. Dan kemudian yang berikutnya, bagaimana kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jika kita merasa banyak sekali godaan di dalam kehidupan kita untuk melakukan dosa dan kita menyadari bahwa kita tidak kuat ya untuk melawan dosa itu. Begitu dosa itu menggoda, begitu dosa itu mulai menggoda, begitu dosa itu mulai menggoda, dan kita rasa kayaknya kita nggak kuat, teman-teman harus mengambil sikap yang tegas dalam kerohanian kalian. Yaitu kalian harus berpuasa.
Di sini sudah ada yang pernah berpuasa? Chandra, oh ya udah, yang lain belum. Kalau kalian merasa dosa begitu kuat mengajak kalian dan kalian gak bisa nolaknya, kalian cepat-cepat menyadari. Kalian harus berpuasa. Karena dengan kalian berpuasa, kalian sedang menekan keduniawian kalian dan kalian sedang membangkitkan kerohanian kalian. Sehingga ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin, amin. Teman-teman sendiri bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti ada berpuasa. Ya, orang Kristen diajarkan untuk berpuasa. Bagaimana cara berpuasa? Nanti setelah ibadah ini bisa tanya ke saya. Ya, yang pasti kita harus berpuasa. Jadi kalau dirasa kayaknya saya susah sekali melawan dosa ini, kayaknya gimana ya? Kalian harus berpuasa. Amin. Ketika kalian berpuasa, kalian sedang menekan keduniawian kalian, kedangingan kalian, dan kalian sedang membangkitkan kerohanian kalian. Amin. Disitulah Tuhan pakai hidup kalian luar biasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Kemudian yang kedua, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan 24 jam setiap hari. Seperti kalian punya teman yang akrab. Di sini pada punya teman semua. Punya teman yang akrab gak? Punya teman yang akrab? Pasti ya kan? Ya, di luar dari pacaran ya. Punya teman yang akrab ya. Nah, seperti kalian akrab dengan teman kalian, kalian akan jalan bareng. Kalian akan nongkrong bareng, betul nggak? Kalian akan bergaul bareng. Seperti itu bersama dengan Tuhan, jalan bareng sama Tuhan. Nongkrong bareng sama Tuhan, istilah seperti itu ya. Kalian bercandanya, curhatnya sama Tuhan. Senang sedihnya sama Tuhan. Minta petunjuknya, minta jalan keluarnya sama Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kalian berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kalian akan berjalan di dalam jalan yang benar. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ketika kalian punya teman yang akrab, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang kesusahan, pasti secapek-capeknya kalian, sesibuk-sibuknya kalian akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman kalian yang akrab. Betul enggak? Secapek-capeknya kalian, sesibuknya kalian akan berusaha untuk membuat teman kalian bisa sehat kembali, bisa sama-sama nongkrong kembali, bisa sama-sama bercanda kembali. Ya, bergaul dengan Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang ada di dalam hidup kalian, Tuhan bisa pakai bagi kemuliaannya. Amin. Jadi kalian gak usah berpikir lebay, oh kalau saya punya uang 10 juta baru saya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saya punya ini saya baru dipakai Tuhan luar biasa. Enggak. Tuhan akan memakai, mempergunakan apa saja yang ada dalam hidup kalian. Oleh karenanya, pergunakan masa muda kalian, hidup kalian untuk terbaik buat Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun bagian pelayanan kalian, Tuhan akan pakai apa saja yang ada di dalam hidup kalian untuk menyatakan kuasanya. Untuk menjadi saluran berkat mujizatnya. Oleh karenanya teman-teman semua jangan merasa minder. Ya, tetap percaya dalam Tuhan. Amin. Tuhan pakai hidup kita secara luar biasa. Amin. Sehingga apapun bagian pelayanan teman-teman di hari ini, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sudah begitu sangat baik dalam hidup kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan jangan berpikir bagaimana saya bisa dipakai Tuhan. Tuhan akan gunakan apa saja di dalam hidup kita untuk menjadi saluran kuasanya. Untuk menjadi saluran berkatnya. Untuk menjadi saluran mujizatnya. Amin. Kita diciptakan Tuhan serupa segambar dengan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi kitab yang terbuka di mata orang lain. Hidup kita menjadi surat yang terbuka di mata orang lain. Biarlah orang di sekeliling kita dapat melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Sehingga hidup mereka bisa diberkati. Sehingga mereka, oh ya ternyata anak Tuhan, orang Kristen seperti ini ya hidupnya ya. Saya mau deh jadi orang Kristen. Saya mau deh jadi anak Tuhan. Oh ya ternyata anak-anak Yesus Pontianak seperti ini ya. Saya mau deh gabung di dalam ibadah Yesus.
di dalam komunitas Yesud Pontianak karena saya diberkati. Karena saya sama-sama termotivasi. Karena saya sama-sama dibangun di dalam Tuhan. Karena melalui Yesud Pontianak ini hidup saya diubahkan menjadi lebih baik. Dan hidup saya bisa jadi berkat bagi keluarga. Amin. Maju terus dalam Tuhan Yesus, teman-teman muda semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.